The 1979 to 1981 case that changed the face of serial killing one more time was the Atlanta child murder case. Hello, this is Solin. Berbicara tentang anak, kita semua rata-rata memiliki keinginan yang sama. Manakala anak lahir, kita berharap agar anak tersebut tumbuh lucu dan sehat. Segala upaya dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, walaupun harus mengorbankan waktu, biaya, dan tenaga. Sebenarnya, hal tersebut manusiawi dan sangat wajar. Tapi gengs, bagaimana jika anak yang sudah kita rawat berakhir dengan cara mengenaskan di tangan psikopat? Nah, di video kali ini, Solin sudah merangkum pembunuhan yang dilakukan oleh Wayne Bertram Williams, seorang psikopat muda yang mengincar nyawa anak-anak. Let's go! Wayne Bertram Williams lahir pada tanggal 27 Mei 1958. Ia diidentifikasi sebagai tersangka utama dalam pembunuhan anak-anak di Atlanta yang terjadi antara 1979 dan 1981. Williams lahir dan besar di lingkungan Dixie Hills, Atlanta, tempat banyak korban Williams tinggal. Williams memiliki reputasi di komunitasnya sebagai pembohong yang menciptakan cerita mengesankan tentang dirinya sendiri. Satu kasus hukumnya sebelum menjadi tersangka pembunuhan adalah pada tahun 1976 ketika ia ditangkap karena menyamar sebagai petugas polisi. Namun, dia tidak dihukum atas kejahatan itu. Williams pertama kali menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan pada Mei 1981. Mobilnya terlihat tepat di pinggir sungai oleh tim pengintai. Ia dihentikan oleh polisi dan diinterogasi dan mengklaim bahwa ia akan pergi keluar kota untuk mengikuti audisi penyanyi muda. Alibi ini terbantahkan setelah polisi menemukan bahwa alamat dan nomor telepon yang dia berikan tidak ada. 3 hari kemudian, tubuh telanjang Nathaniel Carter, pria berusia 27 tahun yang telah hilang selama berhari-hari, muncul di sungai. Polisi berteori bahwa Williams telah membunuh Carter dan melemparkannya dari jembatan pada malam mereka menepinya. Kecurigaan mereka tentang Williams meningkat setelah dia gagal dalam tes poligraf, dan rambut serta serat di salah satu tubuh korban ditemukan sesuai dengan yang berasal dari rumah, mobil, dan anjing Williams. Orang-orang yang bekerja di studio Williams juga mengatakan pada polisi bahwa mereka telah melihatnya dengan goresan di wajah dan lengannya sekitar waktu pembunuhan, yang menurut polisi dapat dilakukan oleh para korban selama perlawanan. Williams mengadakan konferensi pers yang mana dia mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Dia tetap ditangkap pada tanggal 21 Juni 1981 atas pembunuhan Carter dan Jimmy Payne yang berusia 29 tahun. Selain Carter dan Payne, Williams juga diduga sudah melenyapkan nyawa beberapa anak kecil di daerah sekitarnya. Berikut rangkumannya. Pada musim panas 1979, Edward Hope Smith berusia 14 tahun dan Alfred Evans berusia 14 tahun menghilang dengan selang waktu 4 hari. Lalu, kedua mayat mereka ditemukan pada tanggal 28 Juli. Kematian mereka yang dikonfirmasi adalah awal dari serangkaian pembunuhan yang diyakini dilakukan oleh pembunuh anak Atlanta yang merujuk pada Williams. Korban berikutnya adalah Milton Harvey yang juga berusia 14 tahun. Ia menghilang pada tanggal 4 September 1979 saat bepergian ke bank untuk membayar tagihan kartu kredit untuk ibunya. Selanjutnya, pada tanggal 21 Oktober 1979, Yusuf Bell pergi ke toko untuk membeli tembakau untuk tetangganya, Aula Birdsong. Seorang saksi mata mengatakan dia melihat Yusuf masuk ke mobil biru sebelum ia menghilang. Kemudian, mayatnya ditemukan pada tanggal 8 November 1979 di sekolah dasar di sekitar sana. Diduga dia telah dicekik, namun
polisi tidak segera mengaitkan hilangnya Yusuf dengan pembunuhan sebelumnya, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh Williams. Korban selanjutnya, Angel Liner, yang berusia 12 tahun. Ia adalah korban wanita pertama dari pembunuhan tersebut. Ia menghilang pada tanggal 4 Maret 1980 dan ditemukan 6 hari kemudian. Menurut otopsi, ia telah dicekik, diikat ke pohon dan mengalami pelecehan seksual. Lalu kemudian pada tanggal 11 Maret 1980, Jeffrey Mattis menghilang saat melakukan tugas untuk ibunya. Disusul pada tanggal 9 Juni, Chris Richardson hilang dalam perjalanan ke kolam renang lokal. Pada 22 Juni dan 23 Juni, Latonya Wilson yang berusia 7 tahun dan Aaron Wise yang berusia 10 tahun menghilang. Gelombang penghilangan dan pembunuhan yang berkepanjangan membuat panik orang tua dan anak-anak di Atlanta. Meskipun demikian, pembunuhan yang tampaknya terkait terus berlanjut. Pengadilan Williams dimulai pada tanggal 6 Januari 1982. Kasus ini mengandalkan banyak bukti tidak langsung. Selama persidangan 2 bulan, jaksa mencocokkan 19 sumber serat berbeda dari lingkungan Williams. Adapun serat tersebut yakni spray, kamar mandi, sarung tangan, pakaian, karpet, anjing, dan serat karpet trilobal yang tidak biasa dengan sejumlah korban. Ada juga kesaksian dari beberapa saksi mata yang menempatkan Williams dengan korban yang berbeda. Noda darah dari korban yang cocok dengan darah di mobil Williams, dan kesaksian bahwa dia adalah seorang pedofil yang tertarik pada anak laki-laki kulit hitam. Keyakinan bahwa Williams tidak bersalah telah diperdebatkan. Banyak orang di masyarakat tidak percaya Williams bisa membunuh begitu banyak anak-anak dan orang dewasa. Pada tanggal 6 Mei 2005, Kepala Polisi DeKalb County yang bernama Louis Graham memerintahkan pembukaan kembali kasus pembunuhan 4 anak laki-laki yang terbunuh di daerah itu antara Februari dan Mei 1981 yang dikaitkan dengan Williams. Namun, pihak berwenang di negara tetangga Fulton County, Georgia, belum bergerak untuk membuka kembali kasus-kasus di bawah yurisdiksi mereka. William selalu dengan keras membantah tuduhan itu. DeKalb County akhirnya menutup kasusnya setelah tidak menemukan bukti baru. Alhasil, William hanya dihukum atas 2 kasus, yakni kasus pembunuhan Nathaniel Carter dan Jimmy Payne. Wah, sangat disayangkan bukan? Oke guys, yang tadi adalah rangkuman dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Wayne Bertram Williams. Dengan adanya video ini, Solin berharap agar kita semua selalu waspada akan bahaya yang menghampiri anggota keluarga kita. Selalu fokus dan jangan mudah percaya pada orang asing, paham ya guys ya? Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa selalu nyalakan notifikasi biar kalian selalu dapat info dari aku. See you next time, bye-bye!